Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Harmayuni. Kali ini saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Application of Computer Assist Audit Techniques in Public Accounting Firm. Dimana artikel ini ditulis oleh Bambang Leo Handoko dan Angswatlin Lindawati pada tahun 2020. Baiklah, kita masuk kepada breakdown point dalam artikel ini. Kita akan membahas tentang pendahuluannya, tinjauan literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada poin pertama, yaitu pendahuluan. Dalam perkembangan teknologi informasi pada saat sekarang ini, terutama pada perusahaan atau organisasi, ini menuntut auditor yang bekerja sama dengan atau yang bekerja atas kliennya, itu perusahaannya, itu menuntut juga mengembangkan teknik audit yang cepat dan efektif, juga menyesuaikan dengan kondisi perusahaan klien. Nah, ini salah satunya dengan penggunaan Computer Assist Audit Techniques atau CATT disingkatnya. Nah, CATT ini adalah penggunaan teknologi komputer dalam kegiatan audit untuk memperoleh bukti audit, sehingga memudahkan auditor untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi berbasis elektronik. Nah, pada aturan PSA nomor 57 itu tentang pengauditan di lingkungan sistem informasi komputer, pada paragraf 04 melalui paragraf 06 menjelaskan tingkat keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor ketika melakukan audit di lingkungan sistem informasi komputer. Jadi ini mau nggak mau, ini sesuatu yang harus dimiliki oleh auditor gitu. Yaitu pemanfaatan Computer Assist Audit Techniques. Berikut tinjauan literatur. Menurut Pedrosa pada tahun 2014, jenis audit itu berdasarkan luasnya terdiri dari audit umum dan audit khusus. Audit umum ini adalah audit atas laporan keuangan. Audit khusus ini audit hanya sebatas permintaan auditi, misalnya audit penerimaan kas. Kemudian jenis audit berdasarkan jenis pemeriksaan. Ini ada audit operasional, audit kepatuhan, audit internal, dan audit komputer. Nah, audit operasional ini pemeriksaan kegiatan operasional perusahaan, terus disebut juga dengan manajemen audit. Kemudian audit kepatuhan ini adalah mengaudit apakah perusahaan mematuhi ketentuan kebijakan yang berlaku. Nah, audit internal ini audit yang dilakukan oleh auditor internal, yang mana dia melakukan audit laporan keuangan, catatan-catatan akuntansi, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Nah, audit komputer ini itu audit teknologi informasi di perusahaan klien. Nah, aktivitas yang dilakukan dengan CAT ini menurut Handoko pada tahun 2019 itu aktivitasnya itu dimulai dengan mengumpulkan sampling, audit sampling, mana komputer menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. Kemudian melakukan simulasi komputer digunakan untuk menilai perangkat lunak yang dimiliki klien. Kemudian mengumpulkan data untuk diuji, menganalisis data yang akan dianalisis, mempersiapkan kertas ujinya, memperhitungkan perbandingan data, kemudian analisis perhitungan, kemudian informasi proyek seperti pemantauan anggaran dan waktu itu juga perlu, kemudian koresponden audit standar, kemudian pemeriksaan kelengkapan, konsisten, alokasi, dan akurasi data, kemudian pemeriksaan rumusnya, kemudian membandingkan integritas data, mencari gambaran umum, urutan gabungan pemisahan, rasio, dan analisis data, kemudian membandingkan data antara berbagai prosedur audit yang dilakukan. Metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mempelajari, mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan data yang diperoleh. Nah, sumber datanya itu ada data primer dan data sekunder. Data primer itu melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi secara langsung, pengamatan secara langsung, melakukan wawancara dengan karyawan. Dan data sekunder, data dari dokumen seperti laporan auditor, independen, dan kertas kerja. Kemudian metode analisis datanya itu ada tinjauan pustaka dan penelitian ke lapangan. Nah, penelitian ke lapangan ini itu berupa melakukan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Berikut yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil dan pembahasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada auditor di Big Four dan auditor lainnya,
peneliti mengumpulkan informasi manfaat dari CATT sebagai prosedur audit. Ini beberapa transaksi dapat diuji secara lebih efektif untuk tingkat biaya yang sama dengan menggunakan komputer. Jadi itu manfaatnya salah satunya. Yang kedua yaitu dengan menerapkan analitik prosedur transaksi dan saldo rekening dapat direview. Nah, penggunaan CATT ini dapat membuat prosedur pengujian substantif menjadi lebih efisien. Berikutnya dari hasil wawancara dan observasi diperoleh keunggulan tentang CATT ini untuk database yang berisi ribuan transaksi yang tidak dimungkinkan secara manual. Ini CATT ini sangat membantu untuk memfokuskan audit. Kemudian CATT mampu memeriksa 100% dari semua transaksi dalam database. Kemudian dapat memberikan informasi untuk analisis data dan melihat profil data. Waktu yang efisien untuk proses audit itu lebih cepat. Kemudian kelemahan dari CATT ini perangkat lunak umumnya perlu dipelajari dalam waktu yang cukup lama, terutama untuk software yang generalized audit software-nya. Jadi seorang auditor pada kap tertentu itu jika ingin stafnya mahir dalam penggunaan perangkat lunak ini dia harus menginvestasikan jumlah dana yang besar karena perlu pembelajaran waktu yang cukup lama. Nah, kesimpulan, CATT ini adalah alat yang membantu pengawasan dalam mencapai tujuan pemeriksaan agar lebih efektif dan efisien dalam pemeriksaan audit. Jadi, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.